Jadi kami tidur, nah entah kenapa itu di depan kamar itu kok ramai sekali gitu kan. Oke. Kok ada yang ngawasin kan. Ngerasa ada yang diawasin sama. Oke. Tiba-tiba hilang mas. Saya Wah. itu aneh. Serius mas? Iya, itu Sorry mas. Itu sering dulu deh. Balik lagi di podcast malam pertama bikin berdiri. Oke, sekarang kita ada narasumber nih yang mau ceritain tentang cerita mistisnya. Di sini kita ada narasumber namanya Mas Marjuk ya Mas. Iya. Halo Mas, selamat datang Mas Marjuk. Ya, apa kabar? Ya, terima kasih Mas Ewin. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, selamat datang ya Mas ya. Ya, jadi terima kasih, Mas. gini Mas, kita kan udah nerima email yang masuk nih Mas ya. Katanya Mas Marjuk ini ada cerita mistis tentang kehidupan Mas Marjuk. Boleh diceritain Mas gimana ceritanya? Sebenarnya itu tuh cerita yang ya udah cukup lama juga kan itu. Jadi sebenarnya saya tinggal di Kuningan. Jadi di rumah di suatu daerah di Kuningan. Nah, untuk bentuk rumahnya itu ya rumah sederhana kayak di pedesaan aja gitu kan. Jadi kamar mandi aja masih bisa gitu. Kita masih pakai sumur, PDAM belum masuk lah itu. Oke, sorry Mas, itu kira-kira berapa tahun yang lalu atau berapa lama? Pas sebelum COVID, berarti 2018 lah. Oh oke, udah cukup lama ya? Cukup Oke, lama lah itu. Terus gimana Mas? Nah, untuk kejadian di dalam rumahnya sendiri itu mungkin jam berapa ya itu? Jam 11 atau jam 12 malam. Oke, sorry Mas, itu Mas Marjuk ini sebenarnya udah beristri apa sendirian di rumah itu Mas? Oh, saya sudah menikah. Oh, sudah menikah. Iya. Oke, berarti berdua dengan istri ya? Iya, Oke, berdua oke, dengan oke. istri. Pengalaman ini berdua dengan istri gitu Iya, ya? benar. Oke. Jadi kan tadi sampai jam 11, jam 12 itu ya sekitar jam segitu udah jam tidur. Dan kami tidur ya paling jam 9 pulang kerja gitu kan. Pulang kerja ya makan malam, tidur jam 11-12 tuh ya biasanya udah pules gitu kan. Tapi pas ya malam itu tuh ya lupa ya saya udah malamnya malam apanya gitu harinya. Iya. Jadi kami tidur, nah entah kenapa itu di depan kamar itu kok ramai sekali gitu kan. Oke. Padahal posisi ya, jam segitu kan orang-orang udah pada tidur, mau tetangga yang deket-deket juga kan. Iya sih normal, apalagi itu di perkampungan ya Mas ya? Iya, perkampungan apalagi udah Kuningan sepi kan bahasanya kan gitu kan. Oke. Nah, saya bangun, jadi bangun itu karena keganggu kan suara-suara. Ya istri saya ya, apalagi istri saya ya penakut banget lah istri saya itu. Jadi saya disuruh buka pintu ya saya juga sama. Gak berani? Iya. Berarti waktu itu, malam itu Mas Marjuk nggak berani keluar tuh? Nggak berani. Oke. Jadi pas keluar ya udah, jadi itu baru untuk yang pertama kejadian tuh itu karena ada gaduh di depan tuh. Terus Di ruang tamu itu ya? Terus untuk kejadian kedua itu di kamar mandi. Oke. Nah, kamar mandi, posisi kamar mandi sama rumah kan misah tuh kan, di perkampungan. Oh iya, oke. Maaf nih, pipis kan. Jadi saya mau malam-malam juga sih, posisi emang gangguan malam-malam semua kan. Oke. Nah, saya Sorry Mas, di situ kamar mandinya itu terpisah dari rumah apa masih iya, dalam rumah? masih terpisah gitu. Wah, gila sih itu. Pasti serem. Terus? Ya jarak sih ya 1-2 meteran lah, maksudnya nggak jauh banget gitu kan. Nah, terus pas saya masuk kok kan masuk ya biasa gitu, cowok buka celana dan lain-lain. Oke. Kok ada yang ngawasin kan ya? Merasa ada yang diawasin sama. Oke. Kan posisi kamar mandi kalau zaman rumah-rumah dulu kan pendek kan. Iya. Saya pernah tuh kayak begitu tuh. Saya tahu tuh kurang lebih Nah, posisinya kan emang jongkok serem. pastinya kan. Iya, betul. Nah, Oh, berarti kayak ada yang ngawasin gitu ya? Ada yang ngawasin. Oke. Wow, dia merinding di situ. Mulai Oke, saya bisa merinding. ngerasain sih yang Mas Marjuk rasain itu.
Terus ya udahlah, udah itu ya kita ya biasa lagi gitu ya, kayak sebenarnya ya tahu sendiri juga kan, biar nggak rame gitu kan. Terus beberapa kali juga saya kan ya ada kulkas nyimpen apa nih Mas? Makanan kayak gitu tuh Mas. Itu makanannya kenapa tuh Mas? Suka tiba-tiba hilang Mas. Wah, itu aneh. Serius Mas? Iya, itu padahal sorry Mas, ini saya mulai merinding nih. Kok bisa sih itu? Ya kan sebenarnya kan ya kita berdua gitu udah nyiapin kadang sayuran atau apa gitu, nggak mungkin juga tikus masuk buka pintu ke dalam. Iya kan? Itu makanya. Ya logis kan. Ya itu tiba-tiba hilang roti kayak gitu. Makanan sih sering hilang. Gila. Itu udah mulai aneh ya, kadang nggak inilah. Terus ya lama-kelamaan ya saya udah makin nggak betah kan di situ. Itu yang baru mau saya tanyain, Mas Marjuk itu betah di situ gitu. Terus akhirnya gimana Mas? Ya saya sama istri keliling daerah Kuningan. Dan saya nyari perumahan lah di situ. Jadi kalau saya searching di internet itu yang bagus itu yang lagi up sekarang itu PMP Land. Itu iya. Itu properti Mas? Iya, di properti itu ada beberapa lokasi di Kuningan. Jadi saya ngambil di situ. Ya alhamdulillah ya sudah berapa tahun berarti sampai sekarang 3-4 tahun ya, alhamdulillah lah udah nyaman sekali. Itu bangunannya bagus. Terus desainnya juga bagus gitu kan. Terus untuk pemandangannya kota Kuningan bagus kan, pasti udah rasa villa kayak gitu. Terus apalagi ya plusnya itu ya yang penting sih ya nggak ada masalah perhantuan itulah. Nah ini Mas yang mau saya tanya, ini menarik sekali nih Mas. Berarti Mas Marjuk pindah ke PMP Land, ke perumahan baru itu. Masih ada mistis yang seperti itu nggak di PMP Land itu, di perumahan itu maksudnya? Wah mistis ya, mistis sih. Jadi kalau di sana itu ya, yang saya heran itu serah terima kuncinya 1 juta Mas. Merinding saya Mas. Gile, 1 juta doang Mas? 1 juta itu udah lepas kunci, enak. Sekarang perumahan lain. Saya bingung itu horor atau memang keuntungan Mas Marjuk ya? Tapi horor juga sih Mas, yang lain mungkin belum segitu ya Mas ya? Iya itu sebenarnya ya bagi kita ya, bagi saya sendiri dan istri itu ya sangat kebantu jatuhnya. Karena kan ya kenapa merinding ya, nggak ada lah gitu DP 1 juta dapat rumah gitu kan. Lokasi strategis kan udah nggak ada kayaknya Mas. Tapi sorry Mas, saya jadi penasaran nih Mas. Emang sebelumnya Mas Marjuk itu tinggalnya di mana sih Mas? Wah, itu saya tuh sebenarnya ya Mas tinggal sama mertua saya Mas. Buset dah, sama mertua? Iya. Jadi kejadian horor setelah saya di rumah itu tuh ya Mas, saya telusuri, ternyata saya tahu Mas. Itu yang di apa aja toilet ya. Itu yang ngawasin berarti siapa Mas? Itu bapak mertua saya Mas. Buset dah. Terus yang rame-rame di rumah, yang rumah gaduh itu gimana tuh? Siapa itu? Wah, kalau itu di ruang tamu, kalau menurut saya bapak sama ibu mertua saya sih Mas. Wah, gak bener ini. Mereka lagi ngobrolin masalah keuangan rame. Buset dah. Terus satu lagi nih Mas, yang makan rotinya Mas Marjuk sama makanan itu siapa? Pas saya cek ya Mas, jadi saya kan suka lewatin kamarnya mertua tuh. Ada bungkus roti yang saya beli di kamar mertua saya. Jadi selama ini mertuanya Mas Marjuk yang melakukan itu semua? Iya. Oh my God. Setelah berarti ya 3 tahun saya baru tahu itu. Oke deh kalau gitu. Berarti selamat ya Mas Marjuk ya? Iya. Sekarang sudah ada di tempat baru yang nyaman. Iya, nyaman sekali Mas.